dengan karya-karyanya beliau. Dan ini yang menjadikan saat ini kita sebagai Widya Iswara di era baru tentunya bisa lebih apa ya, lebih agile gitu ya, katanya seperti Pak Nailil ini, di mana sudah ada 30 aplikasi telah terdaftar di hak cipta dan hak merek serta e-katalog LKPP. Wah, ini saya kasih aplaus dulu nih, luar biasa sekali Pak Nailil. Alhamdulillah. Ya, Pak Nailil, supaya tidak berlama-lama, kita simak dulu ya seperti apa Bunda Winda ini sebelum nanti kita simak penjelasan dari Pak Nailil. Monggo silahkan Mas Noval. Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta. Tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Demikian seruan Bung Hatta yang selalu membakar semangat membangun Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembangunan. Upaya turut serta membangun bangsa melalui desa. Widya Iswara dituntut turut serta menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. 74.960 desa di seluruh Indonesia, merupakan potensi besar bagi Widya Iswara meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan bangsa. Berikut program sinergi yang dilakukan, Kabar Apwi, komunitas para praktisi, pendampingan intensif ke desa, kolaborasi dukung desa, buku desa sarana ilmu, kongres, seminar, open class, dan obrolan santai desa. Dengan bangga, kami persembahkan Bunda Winda, berkarya untuk desa, Widya Iswara, cinta desa. Bunda Winda adalah wujud pengabdian masyarakat dari Widya Iswara untuk turut serta menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, tentunya ya sebagai salah satu lilin yang luar biasa yang hadir dari Kementerian Agama, mari supaya tidak berlama-lama yuk kita simak penjelasan dari Bapak M. Nailil. Silahkan Pak Nailil. Baik, izin share screen dulu ya. Monggo, silahkan Bapak. Sudah tayang ya, suara jelas? Sudah aman Pak, jelas sekali. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan baik ini, izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan kepada kerabat desa, sahabat Bunda Winda. Ini kesempatan yang baik ya, untuk bisa ditularkan atau kita kolaborasikan bersama. Karena sekarang itu bukan hal yang aneh ya, bidangnya apa, keahliannya apa. Jadi kalau WI Kementerian Agama bukan hanya ke doa saja ya, ke pelatihannya, tapi juga bisa juga berinovasi gitu. Nah, ini salah satunya, eh, Bapak Ibu. Aplikasi SIM Desa ini diciptakan sudah setahun yang lalu oleh tim yang berkolaborasi. Saya sebagai pencipta alur sistemnya dan di akhirnya juga sebagai penjamin mutunya, sehingga nanti sesuai regulasi bahwa aplikasi yang diciptakan oleh kita itu selalu berdasarkan regulasi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar membuat saja, tapi ada dasar hukumnya sehingga terstandarisasi dan alhamdulillah itu mempermudah untuk pendaftaran di
Dirjen HK, Bapak Ibu. Itu salah satu strategi ya, sehingga ketika ada pemeriksaan itu standarnya kita sudah sodorkan gitu. Jadi mudah untuk memperoleh hak ciptanya. Nah, dalam hal ini kita banyak sekali kenapa terintegrasi, nanti kita sampaikan beberapa hal yang bisa terintegrasikan, kemudian lengkap dan mudah ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau ada pilot project desa mana yang akan dijadikan dari APWI ini, nanti bisa kita jadikan pilot project bersama-sama. Nah, ini bisa digunakan dari pusat sampai desa. Jadi nanti bisa berjenjang dan terstruktur gitu. Baik. Ini yang biasanya terjadi, kita berawal mula sebelum menjadi Widya Suara juga di Kementerian Agama itu ya lebih dari 10 tahun, 12 tahun sampai 13 tahun lah juga menjadi auditor ya Bapak Ibu. Jadi mengetahui juga permasalahan administrasi. Nah, salah satu administrasi, walaupun ini bukan di bidang saya, tapi banyak masukan pengelolaan administrasi desa mungkin di lingkungan kelurahan kita juga gitu, terkait eh, pelayanan dan lain sebagainya. Ini biasanya terkendala di pengelolaan administrasi. Nah, ini administrasinya eh, banyak yang diregulasi itu ada beberapa. Ini salah satunya adalah administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan administrasi lainnya. Nah, ini ada sub-subnya Bapak Ibu. Nanti kita sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian, nah ini pengelolaan dana di desa. Nah, ini dengan sistem ini juga bisa dilakukan dengan mudah ini harapannya. Dan ini terintegrasi, bisa dikoneksikan dengan kecamatan, dengan kabupaten, kota misalnya, dan naik seterusnya provinsi sampai Kementerian Desa. Nah, ini biasanya masih dikelola secara manual atau parsial yang tidak terintegrasi satu sama lain. Nah, nanti ini kalau cerita seperti ini nanti tidak kelihatan ya, kita akan praktekkan di aplikasinya. Nah, ini tujuan dan manfaatnya dari problematika tersebut. Ini harapannya pengelolaan maupun pelayanan di administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan maupun administrasi lainnya itu dikelola secara elektronik dan terintegrasi. Nanti bisa dikembangkan terus-menerus gitu. Karena tidak ada yang stuck gitu. Kalau kita terus berjalan, kalau kita mandek ya pasti akan tertinggal. Begitu juga dengan pengelolaan dan pelayanan ini. Nah, ini sasaran atau pengguna pemakainya. Sebenarnya ini SIM desa ini khusus ya, khusus untuk aparat perangkat desa sebagai ujung tombak atau sasaran utama sebagai pemakainya. Sedangkan institusi ke atasnya ini institusi atasannya atau juga pengguna laporannya. Biasanya menggunakan laporan yang ada di desa sebagai sentral informasi utamanya gitu. Sehingga informasi itu terintegrasi dan satu kesatuan menjadi sebuah satu data gitu. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi, bahwa setiap pembuatan maupun pengembangan itu selalu didasarkan dengan dasar hukum. Nah, ini mungkin mohon koreksinya nanti para kerabat desa. Nanti kalau ada yang salah dalam dasar hukumnya, mungkin ada yang update, nanti bisa disampaikan kepada kami sehingga kita bisa mengkoreksinya bersama-sama. Yang pertama yaitu undang-undang, kemudian ada PP, kemudian ada PP pengelolaan tentang APBN, kemudian tentang dana desa itu sendiri, kemudian keuangan desa, dan yang paling utama ini administrasi dulu. Jadi nanti SIM desa ini bisa dikembangkan lebih, bukan hanya sekedar administrasi. Jadi lebih dari ini, dari administrasi pemerintahan desa. Kalau keuangan sudah ada, jadi nanti akan kami contohkan beberapa model integrasinya ya. Nah, ini alurnya, nah ini rinciannya Bapak Ibu yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 47 2016 ini terkait dengan
administrasi pemerintahan desa. Yaitu administrasi umum ini ada sekitar 9 sub buku pengelolaan administrasi terkait dengan peraturan, keputusan, buku inventaris, aparat. Nah, ini kepegawaian lah kalau di kita ya, di kementerian. Kemudian tanah kas desa, tanah di desa, agenda untuk tata perseratannya, kemudian ekspedisi untuk pengiriman dan lain sebagainya, lembar desa dan berita desa. Ini untuk yang administrasi umumnya. Sedangkan untuk administrasi penduduknya, ini ada buku induk penduduk, mutasi penduduk, keluar masuknya atau pindah dan lain sebagainya. Kemudian rekapitulasi jumlah penduduk yang biasanya manual, kalau ini sudah elektronik dan terintegrasi, nah ini sangat bermanfaat nih, bisa diketahui baik itu untuk keperluan pemilu atau yang lainnya atau pendataan, pemberian bantuan dan lain sebagainya. Nah, ini kan sumbernya dari sini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini pengembangannya bisa lebih dari ini, tapi ini sebagai dasar hukumnya kita sesuaikan ini dulu untuk syarat utama. Kalau mau berkembang tidak terbatas nanti sesuai dengan keperluan atau kebutuhan yang di lapangan. Kemudian ada juga buku penduduk sementara dan kartu KTP dan buku KK. Ini database ini Bapak Ibu. Nanti jangan khawatir nanti kalau misalnya sudah punya datanya dalam bentuk Excel, itu nggak perlu ngentri lagi Bapak Ibu. Nanti buat kerabat desa, nanti bisa berikan Excelnya, bisa kita migrasikan langsung masuk di aplikasinya. Di bidang keuangan, nah ini yang penting ya. Biasanya kalau tidak bisa mengelola ini ya nanti SPJ-nya atau LPJ-nya minta tolong dibuatkan orang lain. Nah, ini janganlah sampai seperti itu lagi gitu. Nah, ini kita bisa dampingin nih dalam pengelolaan keuangannya, khususnya dana desa gitu. Ini udah lengkap nih Bapak Ibu, dan lengkapnya ini nggak ngarang lagi, tapi ada kode akunnya, rekeningnya dan lain sebagainya. Karena ini udah punya database itu dan kita desa tinggal memasukkannya nominal-nominalnya nanti kita praktekkan. Mulai dari APBD desa ya, bukan daerah, ini khusus desanya, kemudian RAB-nya, kemudian kas pembantu kegiatannya, BKU-nya, kemudian buku kas pembantunya dan buku bank desanya. Kemudian yang keempat, ini ada pembangunan, di sini ada buku rencana kerja pembangunan desa, kemudian buku kegiatan pembangunan desa, inventarisasi hasil-hasil pembangunan. Nah, ini lemparan dari realisasi ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dimasukkan di sini. Bahkan pernah ada satu kabupaten di Jawa Tengah itu kita sudah pernah kita dampingin itu sampai tagging lokasi. Jadi misalnya dari dana desa itu ada pembiayaan pengecoran jalan misalnya, atau pembuatan MCK, atau pemberian traktor, itu bisa di-tagging lokasi tempat pengadaannya tersebut. Jadi ketika ada pemeriksaan atau audit itu sangat mudah diberikan akuntabilitasnya gitu. Jadi ada fotonya, buktinya sangat transparan dan sangat mudah gitu untuk ditracir. Jadi eh, apa ya, terintegrasinya tadi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan itu kalau memang itu didukung sangat sangat linear gitu dengan program-program yang ada dari pemerintah sekarang. Kemudian juga ada buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Ada juga yang terakhir ini adalah administrasi lainnya. Nanti ini di contohnya di peraturan dalam negeri itu tidak ada formnya. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini ada formnya Bapak Ibu. Kalau yang ini tidak ada karena ini sifatnya fleksibel, nanti bisa dikembangkan ke depannya. Nah, ini sebagai tambahan, yang ini tadi yang saya ceritakan di salah satu kabupaten Jawa Tengah yang sudah sudah mempraktekkan dan sudah merealisasikan kompilasi data ini seluruh kabupaten nih Bapak Ibu. Jadi dana desanya sudah terkumpul nih gitu. Sampai ada tagging tadi yang kami sampaikan sampai di level kecamatan dan
desa gitu. Jadi bisa termonitoring gitu posisinya. Eh, apa ya kalau ini BUMD, BUMD apa BMD-nya, barang milik daerahnya ya. Semuanya ini nanti ada reportnya sesuai dengan masing-masing sub menunya. Ini fiturnya tidak kami ulangin karena ini sama mengulang menu-menu yang ada di tadi yang di dalam alurnya. Nah, ini secara fiturnya ini nanti selain berjenjang juga bisa mengetahui tracking user siapa saja yang menggunakannya, trafficnya, dan lain sebagainya. Untuk se apa ya settingan-settingan ini nanti kalau ada pendampingan ini lebih ke apa ya pelatihan ya Bapak Ibu. Ini menu yang keempatnya, ini yang kelimanya tadi tambahannya khusus untuk pengelolaan dana desa. Ini outputnya begitu laporan ketika sudah dientrikan berbagai macam menu. Memang ini semuanya bersifat administrasi ya, karena peraturannya memang bunyinya seperti itu. Administrasi tentang desa ternyata setelah kita dalemin, kita kupas terus, dalemin terus, ternyata cukup banyak. Tapi kalau kawan-kawan dari para desa, dari kerabat desa ini, itu mungkin sudah bertahun-tahun sudah biasa ya bergelut di bidang ini. Dan kalau sudah memahamin seluk-beluk dan pengelolaannya, yang biasanya sudah melakukan secara manual, kita bantu secara elektronik dan online dan juga integrasi, harapannya jauh lebih cepat dan bisa kerja dari mana saja misalnya atau mengecek gitu, nggak harus datang atau pulang lagi ke kantor kelurahan atau desa untuk mengecek eh, dokumen-dokumen yang sudah dientrikan. Ini laporannya nanti juga bisa berbentuk barcode untuk menunjukkan tingkat keasliannya ya Bapak Ibu. Ini untuk spesifikasi eh, data atau pemrograman yang diperlukan dalam aplikasi ini. Database-nya masih sederhana Bapak Ibu, karena ini kalau mahal nanti tidak terjangkau. Ini harapannya supaya lebih bermanfaat lebih dan banyak digunakan dan membantu di berbagai macam desa maupun kelurahan. Kemudian PHP-nya juga masih yang open source. Framework-nya juga menggunakan yang open source juga Bapak Ibu. OS-nya juga masih yang bisa menggunakan yang Linux. Adapun servernya, nah ini Bapak Ibu nanti ini tergantung nih. Kalau diinstal di lokal sih kayaknya agak 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 susah untuk online gitu. Nanti kita sediakan lah kalau ada yang berkenan jadi pilot projecting gitu. Kalaupun nanti ada dari pihak kabupaten atau provinsi atau kecamatan yang memiliki dana atau sudah memiliki server, itu lebih bagus lagi. Tinggal kita instalkan secara online. Ya minimal seperti inilah Bapak Ibu. Tapi kalau memiliki server yang powerful lebih bagus lagi gitu. Tapi itu tidak menjadi kendala, kita siap support Bapak Ibu. Ini layout alur yang kedua, tadi sistemnya, ini pola kerjanya Bapak Ibu. Kalau dari bawah, ini dari desa atau kelurahan, ini berbagai macam administrasi, tadi dari umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, dan administrasi lainnya. Nah, ini diolah semuanya di desa. Kemudian di kecamatan itu memonitoring, verifikasi atau memberikan persetujuan kalau memang ada perlu persetujuan misalnya KTP dan lain sebagainya, itu bisa juga ditambahkan fitur itu. Untuk sementara ini sih pengelolaan murni administrasi ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada kerjasamanya sampai naik ke proses-proses yang lainnya Bapak Ibu. Kemudian naik lagi ke tingkat kabupaten, ini rekapitulasi datanya berjenjang seluruh kecamatan dan kabupaten. Jadi ini berjenjang, misalnya satu desa nanti satu akun tidak bisa melihat desa yang lainnya. Sedangkan kecamatan itu bisa melihat desa yang ada di bawahnya. Tidak bisa melihat kecamatan lainnya atau desa
di luar wilayah kecamatannya. Nah, ini berjenjangnya seperti itu. Begitu juga dengan kabupaten, bisa melihat kabupaten dan desa, itu berjenjang terus dan seterusnya. Begitu juga tidak bisa melihat akunnya kabupaten tetangga sebelah. Begitu juga provinsi naik lagi, makin lebar lagi, itu bisa melihat seluruh kabupaten yang berada di bawah provinsi tersebut. Misalnya Jawa Tengah ya seluruh jumlahnya berapa, Jawa Timur. Nah, kalau udah Jawa Tengah dia nggak bisa melihat provinsi lain. Nah, harapannya ini sampai tingkat nasional. Ini ya kita mulai dari bawah ya. Nanti tinggal responnya dari eh, kerabat desa ini, sahabat Indah. Nah, ini contoh super admin Bapak Ibu. Menu super adminnya. Tadi ada menunya ini ketika nanti akan diklik, kita akan praktek. Ini masih dalam tayangan dulu. Ini administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan. Nah, ini ada menu-menu tambahan nih yang terintegrasi. Nanti ini level super admin. Kalau nanti super adminnya tertinggi itu di tingkat kabupaten, ya nggak masalah. Nanti adminnya ada di level kecamatan misalnya. User biasanya nanti di tingkat eh, desa usernya. Kemudian level kedua ini tingkat adminnya. Nah, ini nanti bisa melihat admin SIM desanya ya. Kalau super admin udah settingan masternya, termasuk kode rekening itu ada di super admin Bapak Ibu. Ini adminnya yang nanti bisa membantu settingan-settingan juga secara khusus, tapi lebih tinggi super adminnya. Kemudian yang terakhir ini usernya desa dan kelurahan. Hampir sama, cuman di dalam menunya ini settingan-settingan hak aksesnya yang berbeda-beda. Dan tadi tidak bisa melihat tetangganya di luar wilayah kewenangannya. Nah, ini yang bisa diintegrasikan nanti kita contohkan ya Bapak Ibu. Gimana sih integrasi itu maksudnya gitu. Jadi eh, Bapak Ibu nanti kerabat desa atau aparat desa itu seketika login itu sesuai dengan jabatan dan kewenangannya. Misalnya eh, login sebagai kepala, oh kepala bisa melihat semuanya misalnya. Sebagai bendahara hanya bisa melihat keuangannya saja misalnya dan seterusnya misalnya. Nanti bisa di split-split seperti itu. Begitu juga dengan eh, terintegrasinya ini. Jadi biasanya kalau aplikasi banyak itu kan harus login berkali-kali ya, berkali-kali. Jadi ini tidak perlu. Jadi login sekali sudah langsung keluar menu aplikasi sekaligus terintegrasi. Nggak perlu lagi logout atau membuka jendela baru lagi. Itu nggak perlu. Jadi ini integrasinya adalah eh, berbasis single sign-on Bapak Ibu. Nanti kalau ini berbasis NIP, kalau misalnya aparat desa atau kerabat desa ini tidak mempunyai NIP atau non ASN, ya nanti bisa menggunakan kode tertentu misalnya NI apa itu yang di aparat itu NIAP gitu. Itu juga bisa. Baik, ini sekarang kita akan masuk di berbagai aplikasi yang kita akan contohkan. Ini sebelum masuk ke aplikasi desa, ini saya contohkan contoh aplikasi yang terintegrasi yang eh, untuk tingkat level nasional ya Bapak Ibu. Sebagai contoh. Nah, ini. Jadi sekali masuk itu langsung kebuka seluruh aplikasi terintegrasi. Bapak Ibu biasanya kalau mau masuk kepegawaian, login kepegawaian, masuk persuratan, login persuratan gitu ya. Nah, kalau ini udah langsung masuk sesuai NIP Bapak Ibu, sesuai dengan kewenangannya. Kalau Bapak Ibu kewenangannya hanya untuk membuat surat, ya ngeklik keuangannya nggak bisa, walaupun menunya ada gitu. Tapi nggak bisa. Nah, itulah pembedaannya terintegrasi semuanya. Jadi satu kantor atau lintas kantor biasanya di Pemda itu banyak sekali kita mendampingin itu bisa bisa dilakukan. Jadi
bisa lebih dari satu aplikasi yang dimasukkan dalam sini gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya ya, banyak yang tadi disampaikan masternya. Ini ada sekitar 30, tidak perlu kami sampaikan presentasi satu persatu, nanti sesuai dengan apa bidang dan tema. Kali ini malam ini adalah SIM desa ya Bapak Ibu. Baik, ini saya contohkan untuk yang super admin. Nah, ini super admin Bapak Ibu. Bedanya ada di sini. Kalau menu ini sama saja, tinggal menu view-nya nanti yang berbeda. Nah, super admin itu bisa menambahkan user-user sebagai apa? Dia sebagai user biasa atau sebagai admin. Karena super admin itu membawahi admin-admin. Karena admin itu per aplikasi. Jadi nanti contoh seperti ini lebih dari 10 aplikasi, berarti adminnya itu ada 10. Kalau ini integrasi cuman aplikasinya satu, eh, SIM desa. Integrasinya adalah berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi misalnya. Itu nanti pembedaannya di situ. Kalau yang satu kantor, integrasinya adalah hak aksesnya yang berbeda. Nah, ini contohnya. Kemudian ini ada data banknya, data kecamatannya, data desanya ini nanti prakteknya saja kalau memang ada pelatihan nanti kita dampingin untuk mengentrinya. Cukup mudah Bapak Ibu untuk mengentrinya. Nah, ini super admin bisa memasukkan seluruh data ya. Nanti kalau kita masuk sebagai admin, levelnya turun lagi satu peringkat Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mengentry usernya, tapi dia bisa memonitoring di bawahnya, kecamatannya dan lain sebagainya. Itu bedanya. Kemudian ada level kecamatan. Nah ini kecamatan. Dia hanya bisa melihat kelurahannya di bawahnya gitu misalnya. Contoh misalnya. Nah ini kecamatan ini tidak bisa melihat kecamatan orang lain. Kalau yang admin tadi atau kabupaten misalnya di atasnya itu eh, bisa melihat beberapa kecamatan yang di bawah apa di bawah di bawahnya. Kalau misalnya super admin lebih tinggi lagi, dia bisa melihat keseluruhan, baik itu provinsi, berapa desa pun bisa dilihat di monitoringnya. Nah, sekarang kita praktek di level desanya langsung, Bapak Ibu. Nah, ini hanya datanya mereka saja nih, data bank dan lain sebagainya. Nah, ini nggak kami praktekkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita lebih banyak tanya jawabnya. Yang penting kami mempresentasikan alur sistemnya, integrasinya, kemudian berbagai menunya dan kedepannya seperti apa dan keperluannya seperti apa sih di desa itu. Mungkin dari segi peraturan sudah eh, dilakukan, tapi ternyata ada yang tidak sesuai formatnya, kolomnya dan lain sebagainya. Nah ini kita sudah eh, update sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang 47 2016. Nah, ini contoh-contoh saja Bapak Ibu yang sudah kami antri, bisa diedit, bisa di print out gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti data-data ini bisa dipublish nih Bapak Ibu kalau memang itu tidak menjadi rahasia ya misalnya. Nah, ini administrasi umum. Kemudian kependudukan, kemudian keuangan. Nah, ini yang tadi ini yang diperlukan ya pentingnya. Gitu. Nah, ini bisa dientrikan. Nah, dengan mudahnya kita mengentrikan akun-akun ini sudah kita siapkan standar Bapak Ibu sesuai dengan regulasi yang ada. Akun-akunnya, kode-kode rekeningnya juga kita sudah siapkan. Tinggal masukkan saja
angka-angkanya yang kita dapatkan dari desa itu dari kabupaten ya. Kalau di kementerian ya RKKL-nya lah ya, givennya berapa masukkan. Termasuk juga nanti eh, tadi pendapatannya Bapak Ibu, sekarang belanjanya, rencananya mau dipakai untuk apa saja. Nanti ya juga akan muncul itu rinciannya. Bapak Ibu sudah tidak lagi ngetik satu persatu. Jadi kita bantu semuanya. Ini sudah akun-akunnya sudah rapi, standar. Kalaupun ada lebih dari ini atau ada yang apa ya, revisi atau ada pengembangan akun, itu penambahan akun atau diganti akunnya, ya nanti bisa lewat super admin yang bisa mengganti ini. Nanti dilaporkan kepada super adminnya bahwa akun ini sudah berganti, akunnya nambah atau ganti kode dan lain sebagainya. Nah, ini kita praktekkan nanti misalnya eh, berapa-berapanya yang diperlukan. Dan ini bidang-bidangnya cukup banyak dan ini standar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah tidak lagi kita mikir lagi. Nah, kita tinggal tambah-tambahkan saja yang ada akun-akunnya, ruang-ruangnya saja, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ini ada berbagai macam akun. Nanti kalau ada yang jago di pelaporan dana desa, nanti kita bisa kolaborasi nih, apakah ini cukup membantu atau ada kekurangan, kita terbuka untuk menyempurnakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga untuk pembangunan, nah ini juga ada pembangunan dan lain sebagainya ya, ada banyak sekali nih. Nah, ini kita belum ada contohnya, tapi formatnya seperti ini Bapak Ibu dan seterusnya. Ini ada berbagai macam modelnya. Nah, ini keuangan ini sama dengan yang keuangan ini, cuman ini formatnya adalah akunnya. Ini langkah pertama, tarik datanya untuk merekam akun-akun yang akan digunakan untuk bisa memasukkan di administrasi APBD dan RAB. Oh ya, tadi ada RAB juga ini Bapak Ibu. Rencana anggaran eh, biayanya yang tahun 2025 untuk rinciannya. Nah, kalau tadi APBD itu gelondongannya, ini rinciannya Bapak Ibu. Rinciannya bisa kita detailkan gitu. Contoh ini yang sudah didetailkan. Nah, ini contohnya pengadaan laptop sekian 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 sekian. Bisa diedit lagi harganya bukan ini tapi selain laptop ada uh, mouse-nya, kemudian ada uh, speakernya dan lain sebagainya. Mendukung dukungnya misalnya. Nah, nanti akan tahu belanja 15 juta itu terdiri apa saja. Bisa. Dan ini langsung bisa di print out Bapak Ibu, cetak, nanti akan muncul RAB-nya untuk bidang tersebut gitu. Tadi bidang apa ya? Bidang penyelenggaraan desa misalnya. Untuk desa ini sudah standar Bapak Ibu. Sudah tidak harus ngetik Excel lagi ya, sudah kita persiapkan semuanya, tinggal Bapak Ibu memasukkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Ini sangat 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 membantu nih untuk yang sudah berjibaku di pengelolaan dana desa ya, yang mumet kalau yang tidak di bidang keuangan atau akuntansi misalnya, ini nggak perlu keahlian atau sekolah dulu baru bisa nggak. Kita latih sejam 2 jam mungkin bisa menguasai. Kemudian ini ada juga tata persuratannya, ini yang sederhana tapi nanti yang jauh lebih detail lagi juga bisa kita kembangkan. Kemudian ini untuk surveinya misalnya, biasanya pelayanan apa gitu. Ini untuk di surveinya sangat mudah, pelaporan dan lain sebagainya. Nah, ini yang lebih menarik lagi adalah e-bisnis, nanti bisa boom desanya dan lain sebagainya. Ini contoh saya sudah buka belum ya? Oh ini contoh kayak punya platform ini Tokped sendiri Bapak Ibu. Jadi punya galerinya, kemudian dijual, dipublish gitu, bisa transaksi di dalamnya. Ini e-bisnisnya
eh, stok opnamnya juga bisa, dan lain sebagainya. Ini nanti kalau desanya punya produk, ini juga bisa dikombinasikan. Pengaduan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak terbatas aplikasi apapun, terutama yang sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi bisa cepat Bapak Ibu. Kalau yang mau bikin baru ya bisa saja, tapi biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang sudah jadi apa yang diperlukan. Dan ini kalau bisa ya terintegrasi naik ke lebih ke atas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti eh, lebih banyak lagi kita apa komunikasi lebih untuk menyempurnakan. Mungkin ada yang kurang dari presentasi saya dan kita bisa diskusi bersama-sama. Terima kasih Bu Dita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya. Kita berikan aplaus dulu yang paling meriah nih Bapak Ibu sekalian. Ini boleh tanya ya Pak ya, sebelum kita berikan kepada para pemirsa ini, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube channel Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Bapak Ibu jangan lupa ya untuk bisa selalu subscribe dan komentar di mana kami juga menayangkan ini secara live streaming malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya tuh penasaran sebenarnya Pak Nailil ya. Ini hasil karya Pak Nailil sendiri atau gimana nih Pak? Karena ini Eh, video keren sekali. Oke. iya, jadi memang tim Bu. Nggak bisa kolaborasi. Jadi kolaborasi tim itu kita nggak tim besar gitu. Tim kita ini hanya kalau saya sendiri eh, dari analisis proses bisnisnya dulu yang berdasarkan regulasi tadi, kemudian diolah dapurnya dengan programmer, codingnya, kemudian setelah jadi itu saya lagi untuk apa istilahnya saya sebagai penjaminan mutu lagi, saya koreksi, saya evaluasi lagi, sesuai nggak? Kalau nggak kita balikin lagi. Dan itu prosesnya eh, cukup cepat gitu, karena kalau programmer tidak punya alur bisnisnya yang bagus, pola lah bahasanya. Kalau penjahit itu polanya itu. Jadi kalau tukang jahitnya itu programmer, kalau polanya itu jelas, instruksinya, arsiteknya, yaitu jelas cepat juga gitu. Seperti itu sih secara singkatnya. Jadi Mhm. banyak kolaborasi, nggak mungkin saya belajar coding sendiri. Kalaupun bisa itu cukup lama malahan gitu. Jadi kita kolaborasi saja. Baik, terima kasih Bapak. Berarti ini kalau timnya Pak Nailil bisa sesuai request ya Pak ya. Kalau demikian, kalau misalnya ada permintaan dari desa atau mungkin tidak hanya Iya, terbatas desa, bisakah kelurahan juga bisa pakai Pak kalau yang seperti ini? iya, bisa karena tadi sifatnya ini peraturan kan nasional gitu. Ya, jadi Iya, bisa berlaku umum ya Pak ya untuk yang kita seperti berlaku. ini. Oke, baik. Ini malam hari ini Pak Nailil bersama kita sudah hadir. Ini ada Bapak Sony dari Lampung. Selamat malam Pak Sony. Apa kabar Pak Sony? Ini juga hadir Pak Paso, kemudian Pak Bambang Kismanto juga, ini Pak Agus Salim. Ini banyak sekali ya yang malam hari ini ikut menyimak di dalam YouTube kita maupun di Zoom. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, monggo dari Bapak Ibu. Ini karena sebenarnya kalau aplikasi Pak Nailil, ini sebenarnya di era yang saat ini banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bermunculan, bahkan ada Iya, sebutannya super apps gitu ya Pak ya. Nah, apakah ini mungkin iya. bisa disebut super apps-nya aplikasi desa atau gimana nih Pak Nailil? Kalau super app yang ada pernah ada kami dampingin itu integrasinya itu hanya mengelingkan, Bu. Ya, jadi bukan terintegrasi database-nya. Nah, itu yang kadang-kadang kurang dipahamin. Seolah-olah udah integrasi, padahal itu datanya terpisah gitu. Kalau kayak tadi yang kami presentasikan itu database-nya memang menjadi satu, terutama database kepegawaiannya maupun keuangannya. Ketika super admin itu mengubah satu, misalnya data Budita yang sudah S3 atau pangkatnya sudah naik gitu, atau jabatannya sudah naik, itu seluruh aplikasi akan terganti dengan otomatis. Nah, kalau yang super app yang tidak yang terintegrasinya itu hanya linknya saja,
Nah, itu diubah satu, yang satu belum tentu berubah gitu. Jadi integrasinya hanya link. Ya, itu perlu perlu diwaspadai ya. Kadang-kadang salah salah paham gitu yang seperti itu. Baik, ini luar biasa nih mengintegrasikan berbagai data itu yang suka jadi challenging ya Pak ya, karena banyak sekali Ya, mungkin dan tantangannya. sekarang itu kan musimnya bukan membuat aplikasi baru gitu kan, mengembangkan gitu, mengintegrasikan gitu. Nah, salah satu kelebihan dari kolaborasi ini itu kita kita saling lengkapin. Jadi tim ini tuh bisa berkembang dari keahlian Bapak Ibu semuanya yang hadir, itu juga bisa bergabung kepada kami. Itu keahliannya apa, bidang apa gitu. Itu sangat sangat terbuka kita gitu. Jadi eh, contoh nih misalnya di BLU misalnya Satker BLU atau BLUD ya itu ada kerjasama dengan bank misalnya. Itu aplikasi apapun nggak masalah gitu Ibu Bapak. Jadi yang penting database-nya dan ada koneksi IPA-nya. Jadi kalau seperti itu eh, programmer bisa menghubungkan koneksinya dan transaksi sekarang itu juga mudah gitu. Jadi tidak lagi alasan ya sulit gitu. Yang sulit itu yang pernah kita dampingin terutama di pusat itu ego sektoral. Ego sektoral itu penyakitnya. Jadi tidak membuka pintu. Jadi API jembatan itu untuk koneksi data itu tidak tidak apa ya permisinya itu tidak dibuka gitu. Jadi kita sudah ketuk-ketuk pintu tapi tidak dipersilahkan. Nah, itu tidak bisa koneksi. Jadi lintas platform pun itu sebenarnya dimungkinkan Bapak Ibu integrasi tinggal eh, permisinya ini dipersilahkan atau tidak. Gitu. Jadi tinggal kemauan. Cuman memang harus berhati-hati ya tingkat rawan hacker juga harus diwaspadain gitu. Ya, nah itu Pak, ini saya kok nyambung nih Pak. Ada yang di japri ke saya nih Pak, kaitan dengan hacker karena sekarang kan banyak sekali malware, hacker, kemudian juga Iya, tantangan keamanan data ya Pak ya, karena sekarang dengan apalagi kondisinya polisi itu sudah sampai bahkan ada undang-undang baru ya Pak ya terkait dengan pelindungan kalau kita terkait dengan penyebaran data dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Bapak mengantisipasi hal tersebut nih Pak? Karena memang saya sendiri juga merasakan nih Pak kondisi tiba-tiba kita dihack itu kan bahaya apalagi terkait data desa ya. Itu kan iya, sangat krusial Pak. Monggo silakan Pak Nailil. iya. Pengalaman kalau di desa ini kan belum banyak ya. Kalau yang di satker lain itu yang paling memegang peranan adalah SDM sebenarnya. Security itu nomor dua. Nomor satunya adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya ini harus benar-benar apa ya? Bukan paham tapi harus waspada gitu bahwa akun dan user itu tidak boleh di-sharing. Nah, banyak yang atas dasar pertemanan minta tolong, kemudian minta bantu, atau misalnya tidak hadir di kantor terus diberikan user passwordnya, itu yang menyebabkan ternyata paling utama bisa masuk gitu. Karena ini bukan teori tapi tim kami menemukan kasus-kasus seperti itu, Bu Dita. Jadi dari SDM-nya dulu. Jadi kehati-hatian SDM atas apa ini kehati-hatian untuk menyimpan akun dan passwordnya itu dan passwordnya biasanya juga tidak boleh yang standar gitu kan bisa ditebak. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah teman-teman di bagian servernya. Nah kalau servernya di kami ya alhamdulillah sih selama ini eh, serangannya itu malah dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri nggak bisa nebus. Dari luar negeri itu hanya DDoS. DDoS itu ya hanya untuk memperlambat kinerja servernya saja, tidak sampai mengambil database-nya. Gitu. Itu pengalaman saja sih ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai.
tingkat levelnya ya namanya tingkat kejahatan dan apa ini eh, kebaikan maupun kejahatan ya pasti akan berlapis-lapis ya tingkat apa ya keahliannya gitu. Tapi setidak-tidaknya kalau pengalaman di kami eh, kalau diinstalkan di server kabupaten dan provinsi itu lagi-lagi adalah SDM-nya di Dinas Kominfo-nya. Pernah beberapa kali itu kena gitu. Yang disalahkan aplikasinya, padahal servernya yang perlindungannya rentan ternyata. Gitu. Nah itu yang kedua sih. Jadi lagi-lagi di Dinas Kominfonya bukan menyalahkan, tapi ada juga misalnya perputaran, rolling, itu juga penyebab Bapak Ibu. Ketika orang itu di rolling, yang sudah lama di Dinas Kominfo itu juga mungkin rasa sakit hati atau apa gitu secara subjektif itu terbawa mungkin iseng ada nah iseng ini udah belajar dari iseng ini kadang-kadang sudah dipindah nah ini yang itu kita temukan bukan 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 apa itu cerita tapi kita temukan kasus seperti itu bahkan saya pernah jadi saksi ahli di Banten itu ada yang seperti itu dijual gitu datanya di perguruan tinggi gitu itu juga terjadi gitu dan lagi-lagi ke SDM kalau hardware itu kita bisa minta tolong tapi kalau di dinas Kominfonya yang diberikan tanggung jawab itu harus melindungi kalau kami sewa sewa server cloud-nya ada pihak ketiga lagi ya yang membantu yang punya keahlian khusus jadi kami tidak apa ya, tidak fokus di security-nya, tapi fokus di aplikasinya. Ketika diinstal di server provinsi atau kabupaten atau di kementerian, itu sudah berpindah. Kewajibannya yang melindunginya adalah di dinas atau kementerian atau eh, di level teman-teman yang memegang operatornya di server tersebut. Dan itu lagi-lagi adalah selain eh, tangkalan anti malware-nya ya orangnya yang harus hati-hati dan tadi banyak hal yang faktornya gitu. Tidak semata-mata eh, kalau serangan Bapak Ibu hacker itu lihat-lihat kok gitu. Jadi mana nih tingkat apa ya tingkat keuntungannya lah buat dihack gitu. Kalau hanya untuk sekedar belajar yang baru-baru akan ketahuan itu mereka juga mikir kok gitu. Tapi kalau tingkat apa tingkat risikonya tinggi dan nilai nominalnya juga tinggi, nah itu baru. Dan sebenarnya yang jadi sasaran bukan di pemerintahan Bapak Ibu. Yang jadi sasaran adalah pebisnis sebenarnya, bukan bukan di pemerintahan. Di pemerintahan itu pengalaman hanya sekedar untuk uji coba saja gitu. Dites aja, oh mampu ini. Tapi itu levelnya level masih menengah ke bawah Bapak Ibu. Panjang sih Bapak Ibu, case-nya banyak gitu. Ya, berarti sudah pengalaman di mana saja nih Pak Nun Sewu. Jadi kan tadi SIM desa sudah dipakainya, apakah di wilayah eh, Jawa atau luar Jawa itu mungkin adakah mungkin testimoni atau apa gitu Pak yang bisa kami juga tertarik nih Pak jadinya gitu. Iya, sayangnya lagi-lagi ada rollingan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu. Jadi kami belum sempat, udah lama sih sebenarnya Bu, udah 2000 berapa ya, 2022 apa ya. Tapi itu belum selengkap sekarang malahan justru. Belum booming pengelolaan, sudah awal-awal dana desa ya. Tapi belum sampai selengkap ini. Sekarang udah lengkap malahan justru. Kalau testimoninya kami lupa tim itu untuk pas ini apa merekamnya ya pas pelatihan lah ini. Saya lupa nanti ke depannya ini harapannya nih. Baik, baik Bapak. Ini kayaknya perlu sering-sering kolaborasi dengan DPP API nih Pak ya. Karena Siap, memang, siap. nah keren sekali kalau seperti ini kan jadi kita makin terbuka wawasan kita ya. Bapak Ibu, kebetulan kalau kami di Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana, ini pembangunan keluarga ya Pak ya, memang terkait dengan kampung keluarga berkualitas. Jadi tadi ketika Bapak pertama kali
menyampaikan terkait SIM desa ini yang terintegrasi. Banyak sekali Pak, memang betul kami bingung ya karena terkait dengan data ini harus Hmm, masuknya lewat mana, terutama untuk ini apa perangkat desa. Wah ini Pak Faso iya. sudah resen nih, berarti biasanya Pak Faso pertanyaannya suka mendarat ya karena dari Jawa Timur. Silakan Bapak Faso sebagai Ketua APWI Jawa Timur, monggo silakan. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Ani kesempatannya. Mohon maaf ini sambil jalan. Monggo, Waalaikumsalam Sambil Katuh, Pak jalan. Faso. Iya. Nih keren sekali nih Pak Nailil ini ya. Tuh saya kepingin belajar nih sama Pak Nailil nih. Wah, apa Monggo, namanya luar biasa Pak Nailil. monggo Pak, monggo. Monggo Terus yang bersama-sama Pak. siap, siap. Terus yang ingin saya tanyakan itu apa yang bisa dikerjasamakan itu Pak kira-kira? Bidang apanya gitu ya? Yang kita bisa saling mengisi itu Pak. Dari API Jatim atau dari DPP yang bisa saling mengisi apanya gitu kira-kira. Ah, saya mohon ini. Insya Allah nanti kita siap kerjasama kolaborasi. Cuma mungkin biar lebih tajam lagi kira-kira yang apa yang kira-kira bisa kita kerjasamakan. Terima kasih Iya, Pak. Nah ini luar biasa. iya, Baik, Mudah-mudahan sukses. betul, silakan Pak Naili langsung iya. saja. Eh, iya. Kalau dari kami sih, kami malah justru menunggu. Kalau mau diambil strateginya, mungkin memilih volunteer, Bapak Ibu. Jadi siapapun ini desa. Volunteernya jangan kita tunjuk, memang benar-benar dari desa, kemauan desa biasanya. Kalau yang kami itu biasanya kita tunjuk itu, ini kan program given atau apa. Kalau kemauannya desa atau kelurahannya sendiri itu justru akan lebih mudah kita ngajarinnya gitu. Tapi kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk ya bahasanya itu kita datang terus memberikan aplikasi dan pelatihan itu kayaknya pengalaman sih ya biasa-biasa aja, tapi kita coba tawarkan dulu kepada desa yang mau atau berkenan menjadi pilot project. Nah, itu bisa langsung apa ya praktek gitu. Ketika sudah ada praktek satu dua itu akan bisa ketok tular lah ya, menjadi percontohan gitu. Dari situ baru nanti terus bergulir gitu kan. Pasti ada acara-acara, kegiatan dan lain sebagainya. Kalau lebih bermanfaat, kenapa enggak? Karena ini tujuannya memang ke arah sana gitu, membantu. eh Sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam model gitu ya, Ibu Dita, seperti halnya tadi BPKBN itu perlu data apa, kita sesuaikan lagi gitu. Kolom-kolomnya misalnya khusus program BKKBN nggak masalah, kerjasamanya seperti apa saja insya Allah bisa gitu, kita fleksibel Ibu. Jadi apapun program yang penting itu tadi kami punya alurnya itu berdasarkan regulasi, itu jauh lebih mudah dipahamin gitu, jauh lebih mudah untuk diselesaikan karena aplikasi itu kalau tidak punya dasarnya, dasar hukumnya atau rambu-rambunya itu selalu koma, nggak ada selesai-selesainya. Setidaknya kita titik dulu, kalaupun mau lanjut, oke, pakai kalimat yang lain lagi. Nah, itu pengembangan namanya. Nah, ini udah selesai nih untuk administrasi gitu. Kalau mau dikembangkan yang lainnya, itu bisa saja. Untuk Pak Paso, kerjasama terbuka, Pak. Mau bidang apa gitu. Alhamdulillah, dari berbagai macam pengalaman, saya akhirnya apa ya, mendaratkan profesi saya ke Widya Suara tujuannya untuk berbagi dari pengalaman-pengalaman saya selama 20 tahun ini jadi auditor dari struktural itu, ya alhamdulillah dapat pengalaman ya menciptakan berbagai aplikasi itu eh, dari berbagai macam pengalaman itu, dari berbagai permasalahan kita selesaikan melalui aplikasi terintegrasi ini. Dan banyak kok kalau ada goodwill dari pimpinan itu sangat-sangat bisa gitu. Semuanya tadi ego sektoralnya harus kita eh, apa ya, kita kesampingkan dulu gitu. Tapi kalau itu masih ada ya sulit untuk kita memberikan apa ya, pengertian. Kalau untuk kerjasama terbuka Pak, bidang apa saja tadi yang sudah kami sampaikan,
mulai dari perencanaan, keuangan, organisasi, anjab, apalagi ini banyak ya, yang ini perlu juga ada juga gitu. Kemudian survei kepuasan dan lain sebagainya itu salah berbagai macam bidang, baik yang sudah jadi maupun yang baru sesuai dengan bidang teknisnya di lingkup unit kerjanya Bapak Ibu masing-masing ya. Baik, ini banyak peluang ya sebenarnya di era yang Iya, makasih Pak Nailil, luar biasa. Nanti saya ya mohon ini aja Pak Nailil. Mohon maaf ini di mobil banyak suara. Ah nanti iya kita iya. Ya, japri jadi Pak apa? Paso Nanti kami kan ngomongnya Pak insya Allah dalam Nailin waktu ya. dekat ini akan memasarkan eh, apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Bupati Wali Kota di Jawa Timur. Iya Nanti iya. insya Allah mudah-mudahan ini bisa ikut juga di dalam eh, membantu kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Ya, Siapa Pak mungkin Sol? itu Pak. Siap. Ini ya, insya Allah kita Yes, akan sama-sama. lanjut ke sana sementara ini Pak. Kita kerjasamakan. Siap Pak, terima kasih Pak Pasu. Oke, terima kasih. Lancar, sukses Pak. Mohon maaf Amin, ini, amin. mohon maaf ini Yes. sedang setir. Oh iya Bu. Assalamualaikum, sukses semuanya. Hati-hati di Waalaikumsalam jalan warahmatullahi Pak Paso, terima wabarakatuh. Terima kasih. kasih. Oh iya Bu Dita, Oke, sebagai ya, informasi tambahan, monggo silakan. memang ini diajukan kepada DPP pusat juga, cuman belum ada tanggapan balik dari Pak Ketum, tapi sudah di bidang kerjasamanya di Pak Gunawan maupun Pak Agus. Gitu. Nah ini nanti kita nunggu saja respon dari beliau-beliau. Nanti modelnya seperti apa, nanti bisa didiskusikan kepada DPW-DPW tadi dari Pak Pasu dari ini ya, dari Jawa Timur ya. Nanti dari pusat tinggal nunggu restunya saja. Baik, terima kasih Pak. Ini kami menunggu-nunggu Bu, nih Bu karena Anin ini aset yang luar biasa ini, Pak Nel betul, ini, Pak Anin. betul, betul. Aset Makanya kita kita yang luar biasa ini. ini ya Pak Paso ya di era semua apa efisiensi, tapi ternyata ini ada peluang terbuka lebar nih. Alhamdulillah kalau kita bisa saling berjejaring ya Pak Nailil ya. Bismillah, Siap, moga-moga siap. apalagi sudah diniati kebaikan nih, Masya Allah. Apa namanya berkah ya Pak Nailil. Moga-moga nanti segera Amin. ditindaklanjuti oleh DPP API. Tidak terasa Bapak Ibu ternyata sudah pukul 8.33, sudah 1 jam ya kita bersama Pak Nailil. Hasrat hati itu pengennya terus bertanya Pak, tapi kalau di Indonesia Tengah ataupun Timur, ini sudah malam hari sekali ya. Ini kami tentunya apresiasi dari apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan aplikasi SIM Desa terintegrasi. Mungkin ada closing statement dari Pak Nailil sebelum kita cukupkan sesi malam hari ini. Monggo Pak Nailil. Baik, terima kasih Bu Dita dan Bapak Ibu sekalian, kerabat desa Bunda Winda. Eh, dari kami intinya support ya. Nanti ke depannya baik itu kerjasamanya dalam bentuk apapun, yang penting kita bisa memberikan kontribusi. Kita sudah dibesarkan oleh negara Indonesia, kita memberikan kontribusinya dalam bentuk apa. Kadang-kadang yang kita harus dahulukan adalah kepentingan. Tapi kalau di lain sisi kepentingannya berbeda itu tidak ketemu. Tapi harapannya sebenarnya pengalaman dari kami kita mendampingin itu lebih enak kok daripada orang lain gitu. Kita sudah kenal, sudah lebih dekat terlebih dahulu gitu. Itu lebih nyaman gitu daripada dengan orang lain. Nah, mudah-mudahan ini sebagai jembatan awal ya, pintu awal kolaborasi. Jadi bukan hanya lip service saja, teori saja, apapun yang sudah Bunda Winda sampaikan itu mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya melalui Santer. Jadi merek kita itu besarannya adalah Santer, Bapak Ibu. Sistem informasi terintegrasi gitu. Tapi apapun mereknya, apapun ininya, ya itu bisa jadi milik bersama Bapak Ibu dan bisa didaftarkan jadi milik DPP API juga kita bersama-sama nih organisasi asosiasi profesi Widya Suara Indonesia ini berkontribusi seperti apa. Jangan hanya dipandang sebelah mata dan hanya mikirin KJM saja gitu, tapi bisa memberikan kontribusi yang nyata ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ke depannya.
Terima kasih, Bu Dita. Terima kasih Pak Nailil. Kami berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk Pak Nailil dan berkah selalu ya untuk semua ikhtiar baiknya tentunya tanpa adanya niatan baik ya Bapak Ibu sekalian. Semua ini tentu betul kata Pak Nailil tadi jangan hanya teori tetapi ini menjadi satu hal karya nyata kita karena Bunda Winda berkarya untuk desa, Widya Iswara Cinta Desa. Dan tentunya buat desa kok coba-coba, buat masyarakat jangan kita juga main-main. Mari kita teruskan ikhtiar baik ini dan dinantikan terus ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi-sesi selanjutnya, episode selanjutnya. Nantinya Pak Agus Salim dan Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih yang sudah partisipasi di malam hari ini. Semoga Pak Nailu juga tidak lelah bersamai kami ya, DPP API bersama dengan teman-teman Widai Suara lainnya. Terima kasih banyak, mungkin kami cukupkan malam hari ini. Selamat istirahat, selamat bersiap untuk kita bisa ini kan ya mendarmawarkan karya kita yang terbaik untuk Indonesia, negara kita yang tercinta, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama Pak Nin, makasih. Terima Ya, kasih Pak sama-sama. Pasu, Matur nuwun Pak Selamat pagi. Nailil, Pak Agus Salim, Pak Sama-sama. Soni. Terima kasih.